Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sampai pada bacaan kita Kejadian. Kita akan membaca di dalam Kejadian dan saya akan membacakan ayat 1 dan 2, kemudian lompat ayat 26 sampai 29. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Puji nama Tuhan. Saya memberikan tema dalam renungan firman Tuhan ini yaitu tersedia. Observasi yang kita pelajari dalam bacaan di pasal 1 ini adalah mengenai bagaimanakah Allah atau roh Allah itu melayang-layang untuk menciptakan langit dan bumi serta isinya. Interpretasi apa yang dapat kita pelajari di hari penciptaan ini ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan atau mengerjakan di hari penciptaan itu dengan cara yang luar biasa. Allah begitu sempurna menyediakan segala apa yang ada. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan ciptakan, begitu luar biasa pekerjaan Allah. 6 hari Allah bekerja dan berkarya untuk langit dan bumi beserta dengan isinya. Kalau kita belajar hari-hari penciptaan Allah ini Bapak Ibu, yaitu hari pertama dikatakan Allah menciptakan terang, hari kedua Allah menciptakan cakrawala, hari ketiga Allah menciptakan daratan dan juga lautan serta tumbuh-tumbuhan, hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit. Hari yang kelima Allah menciptakan binatang laut dan burung-burung di udara. Hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang darat dan juga manusia. Di hari-hari di mana Allah bekerja, Allah menciptakan, Allah berkarya untuk alam semesta ini sudah ada di dalam rencananya Tuhan. Semua Tuhan atur begitu rupa, dengan planning, dengan cara yang sempurna, tertata begitu sempurna, Allah mengerjakannya. Dan kalau kita belajar dalam penciptaan ini Bapak Ibu, Tuhan menciptakan begitu sempurna. Dan manusia, di sini dicatat firman Tuhan diciptakan di hari yang ke-6 ya. Pernahkah kita berpikir Bapak Ibu, kalau seandainya manusia itu tidak diciptakan di hari yang ke-6? Seandainya kita berpikir bahwa manusia itu diciptakan di hari yang pertama, kira-kira manusia itu akan diletakkan di mana? Manusia itu akan ditempatkan atau hidup di mana? Manusia itu akan makan apa? Ya Bapak Ibu, pernahkah kita berandai-andai atau berpikir demikian? Ya. Nah, tetapi kalau kita memikirkan begitu luar biasanya Allah kita, mengapa manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6? Pada hari yang ke-6 ini juga merupakan rencana Tuhan bahwa Tuhan menciptakan manusia
tidak akan membiarkan manusia itu juga akan mengalami kesulitan dengan hal-hal apa yang akan menjadi kebutuhan manusia itu sendiri. Itu sebabnya manusia diciptakan pada hari yang ke-6 ketika semuanya sudah tersedia. Diciptakan oleh Allah. Kalau kita lihat dari penciptaan Allah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, ya, bahkan manusia di hari yang ke-6, semua yang diciptakan oleh Tuhan itu menjadi kebutuhannya manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa ada hal-hal yang diciptakan Tuhan dari pertama sampai hari yang kelima itu. Ini adalah merupakan rencana yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita manusia. Yang Tuhan sediakan apa? Mengapa Tuhan menyediakan segala sesuatunya? Tuhan menyediakan benda-benda langit. Tujuannya supaya ada penerangan, supaya ada pemisahan antara terang dan gelap, ada siang, ada malam. Tuhan menciptakan benda-benda langit. Tuhan kemudian juga menciptakan binatang-binatang, menciptakan tumbuhan. Tuhan juga menciptakan alam semesta yang ada pada waktu itu adalah merupakan segala sesuatu yang pasti akan dibutuhkan oleh manusia. Itu sebagian dari yang kita dapat pelajari Bapak Ibu, yang kita bisa tangkap atau yang bisa kita mengerti. Tetapi lebih daripada itu semua, secara detail Tuhan itu mengerjakan hasil karyanya, ciptaannya adalah dengan cara yang begitu sempurna dan luar biasa. Bagi apa? Bagi kebutuhan manusia, itu adalah merupakan sebuah jaminan Allah bahwa Tuhan membuat segala sesuatu bukan tanpa tujuan. Tuhan menciptakan segala sesuatu bukan tanpa ada rencana, tetapi ada tujuan-tujuan mulia, tujuan-tujuan Tuhan yang luar biasa ketika Tuhan menciptakan sampai tertata sedemikian rupa. Allah menyediakan segala sesuatunya sebelum manusia diciptakan. Itu sebabnya kalau kita belajar melalui penciptaan ini Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kebutuhan manusia, apa yang perlu ditakutkan oleh manusia? Apa yang perlu dikhawatirkan oleh manusia? Allah sanggup memenuhi apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dalam suratan Filipi sendiri, bahwa Paulus itu juga mencatat di sana, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan sudah memikirkan dari sejak awal penciptaan dunia ini, Tuhan sudah mengerti, Tuhan sudah sangat tahu bahwa manusia membutuhkan segala sesuatunya untuk hidup di atas muka bumi ini. Itu sebabnya kalau kita hidup sampai di hari ini, kita masih tinggal di atas bumi ini, Tuhan juga tahu seberapa banyak apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang hendak kita pakai. Hal-hal apa, dari hal besar sampai hal kecil sekalipun, keperluan kita, kebutuhan kita, Tuhan mengetahuinya. Itu sebabnya mengapa kita takut, mengapa kita khawatir. Kita ada sampai hari ini juga adalah karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Kalau kita hidup sampai hari ini tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, apakah kita masih perlu takut menghadapi hari-hari yang akan datang? Apakah kita masih khawatir menghadapi hari esok? Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita, akan keperluan kita, akan kebutuhan kita. Dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Semua itu dicari bangsa-bangsa, ayat 32.
semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Alam semesta diciptakan Tuhan dengan menyediakan segalanya, supaya manusia yang ditempatkan Tuhan di atas muka bumi ini dapat memenuhi kebutuhannya. Tuhan dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh ribuan tahun sebelum saya dan Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan menyediakan, semua tersedia di dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu pakai. Semua itu disediakan Allah bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya karena Allah itu mengetahui segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Itu sebabnya Tuhan sudah menyediakan sebelumnya, sebelum kita mengetahuinya. Percayalah Bapak Ibu, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyediakan apa yang menjadi setiap kebutuhan kita. Firman-Nya pasti digenapi, firman-Nya pasti menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita, untuk kita supaya tetap percaya bahwa Allah lah yang menjadi pemelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Terima kasih buat Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Apabila Bapak Ibu merasa diberkati dan ingin membagikan berkat melalui kesaksian, atau ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terima firman ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Terlebih kami orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami agar hati kami, pikiran kami tidak dikhawatirkan oleh perkara-perkara jasmani saja, oleh perkara-perkara dunia ini saja, tetapi hati kami belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkaulah pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami tetap percaya hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-umat-Mu, keluarga GPDI LSD Magelang, supaya kami senantiasa percaya kepada firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kami umat-umat-Mu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami umat-umat-Mu hari depan yang penuh harapan. Tolonglah kami untuk percaya dan berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.